Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Puja Angela. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Di video kali ini aku bakal spill atau berbagi sama kalian semua terkait berapa sih biaya ngekos di Semarang, berapa sih kebutuhan kita di Semarang, pengeluaran kita per bulannya itu berapa. Aku bakal sharing buat kalian, terutama buat yang anak-anak kos dan anak-anak perantauan. Jangan lupa kalian tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Oke, aku akan bahas di sini terkait masalah kosan dulu. Biasanya kalau di Semarang itu biaya kosan mulai dari 350.000 sampai 2 juta, bahkan 2 juta lebih. Tergantung kalian maunya yang apa. Biasanya 350 itu rata-rata itu kamar mandi luar dan dengan fasilitas yang kasur, terus ada meja belajar kecil sama lemari. Itu ukurannya nggak yang terlalu gede gitu, karena sesuai lah ya budget yang kita punya sama fasilitas yang disediakan. Terus kalau untuk yang, dan itu biasanya kalau yang 3,5 itu rata-rata kamar mandi luar, ada yang token sendiri. Tapi kalau buat yang free listrik aku kurang tahu. Terus yang buat harga 400 juga ada, bahkan 500. Nah kalau harga 500 biasanya udah ada kamar mandi dalam sama untuk fasilitas di dalam kamarnya sendiri itu biasanya ada dipan, sama udah kasurnya sekalian, terus lemari, meja belajar. Biasanya yang harga-harga yang segitu ya disediain yang 3 fasilitas itu doang. Terus kamar mandi dalam, terus kadang udah ada free wifi sama listrik, ada juga yang token sendiri, itu yang buat harga 500. Terus yang buat harga 600 sama aja, tapi kadang ada dikasih apa kayak buat gantungan jemuran handuk gitu-gitu, tapi beberapa kos doang. Tapi kalau buat kosan aku itu, aku waktu ngekos di Semarang, karena emang dari awal sampai akhir di Semarang aku ngekos di kos Hikmah, itu aku bayar 850. Itu di dalamnya udah ada dipan sama kasurnya, terus ada meja belajar. Meja belajar itu yang ukurannya gede kayak meja guru gitu loh, sama ada kursi, terus lemari baju, lemari kayu yang 2 pintu yang ukurannya tinggi. Terus gantungan apa sih yang buat jemur handuk, sama mukena, terus gantungan buat gantungan baju, dikasih ember juga, terus dikasih gayung. Ada shower juga di kamar mandi dalam, terus ada showernya juga, sama apa ya, pokoknya yang itu udah lengkap banget dan udah free listrik sama free wifi. Tapi kalau misalnya kita ada tambahan lain nih di kosan itu, misalnya kita mau ada kulkas di kamar, waktu dulu itu nambahnya 50.000, jadi totalnya 900. Kalau kita pengen pakai AC juga nambahnya 250, jadi 1,150. Kalau AC itu kan nambahnya 250 kalau di kosan aku. Tapi sementara aku nggak pakai kulkas, aku nggak pakai AC, jadi aku bayarnya 850 dengan fasilitas yang udah aku sebutkan tadi. Yang harga 1 juta juga ada dengan fasilitas yang menurut aku worth it lah sama harganya. Yang sampai 2.500.000, 2 juta itu udah ada kulkas, udah ada TV, udah ada AC, semuanya udah free listrik, wifi, udah ada juga ya kayak gitu. Jadi buat kosan sendiri itu di Semarang, kalau kalian mau cari harganya yang rendah sampai yang tinggi, itu ada semua. Harganya bervariasi dengan fasilitas yang juga berbeda-beda. Tergantung, misalnya kalian budgetnya cuma ada 350 atau 400 atau 500, 600, 700, ya udah sesuaikan aja budget yang kalian punya sama kosan yang bakal kalian cari di Semarang. Nyari kosan di Semarang itu nggak terlalu sulit menurut aku, karena emang lokasinya itu kan strategis ya, dekat banget sama kampus. Biasanya kalau dekat sama kampus kan otomatis kosan itu banyak banget dan kalian bisa milih kalau kalian belum telat. Jadi kalau mau nyari kosan itu mending seminggu 2 minggu atau beberapa bulan lah sebelum kalian masuk kuliah, soalnya emang cepat juga sih penuhnya, apalagi kosan yang bener-bener kayak lokasinya strategis, harganya menjangkau, terus dengan fasilitas yang oke menurut aku. Oh ya, buat kosan aku sendiri aku bakal spill videonya di video berikut ya.
Jadi itu guys, buat kosan kalian bisa sesuaikan budget yang kalian punya sama harga kosannya. Buat nyari kosan kalian juga bisa kok nyari di aplikasi Mami Kos, itu juga banyak banget, kalian bisa tahu harganya berapa per bulan. Terus ada juga ada fotonya juga, fasilitasnya apa aja kalian bisa cari di sana. Misalnya kalian nggak bisa datang langsung, kalian bisa nyari di Mami Kos, itu banyak banget kok informasi-informasi terkait kosan-kosan yang ada di kayaknya di Semarang atau di mana aja di Mami Kos. Soalnya aku nggak pernah memakai Mami Kos, makanya nggak terlalu tahu. Tapi yang aku tahu, Mami Kos itu adalah suatu aplikasi yang menyediakan informasi terkait kosan-kosan gitu buat kita yang mau ngekos. Intinya kehidupan di Semarang ngekos itu nggak terlalu mahal menurut aku, ya tergantung selera kalian yang mana. Kalau mau yang kamarnya yang budgetnya misalnya 450, ya udah kalian cari yang 450 itu ada, atau kalian mau yang 1 juta juga ada, yang 1.500.000 juga ada, yang 350 juga ada. Sesuaikan budget sama sesuaikan keinginan kalian sama budget yang kalian punya. Pokoknya sesuaikan aja deh menurut aku. Intinya ngekos di Semarang itu tergantung kitanya ya, mau yang murah atau yang sedang atau yang mahal, itu lengkap semua, ada semua. Kalian tinggal cari. Kalau kalian nggak bisa langsung ke Semarang, kalian bisa cari di aplikasi Mami Kos. Ngekos di Semarang itu juga ada kayak dua opsi gitu. Yang pertama bisa jadi kita satu rumah sama ibu kosannya atau penjaga kosnya, atau yang kedua rumah ibu kos sama kosan kita itu terpisah. Terus ada yang kosan itu kayak rumah gitu, rumah ada pintu utama, terus pas masuk itu kamar-kamar dan ada lorong. Nah biasanya kalau lorong itu kan agak pengap ya menurut aku, soalnya kan udara luar itu nggak masuk, soalnya tertutup gitu loh. Nah sementara kalau di kosan aku sendiri itu udara luar itu langsung masuk, soalnya nggak ada pintu utama, pagar langsung itu kan ruangan lepas. Nah di pinggir-pinggirnya itu sisi kiri sisi kanan itu kamar-kamar, jadi ketika kita buka kamar itu langsung udara dari luar. Rata-rata kalau ngekos di Semarang, apalagi di Tembalang ya dekat sama kampus, itu biasanya emang ada jam, setiap kosan itu rata-rata ada jam malamnya. Terus biasanya penjaga kos itu selalu stay sih dekat kosan kita. Kalau aku ya ibaratnya satu rumah lah sama yang menjaga kos, tapi menurut aku itu hal yang baik banget ya, bisa langsung ngelihat situasi kondisi kosan itu bagaimana. Pokoknya intinya kalau di Semarang itu mau cari kosan dengan harga yang murah atau yang mahal itu ada. Terus pakai AC atau non AC, atau pakai yang free wifi, free sama free listrik juga ada, tergantung kalian maunya yang mana. Dengan budget yang kalian punya, kalian bisa sesuaikan budget kalian sama kosan yang mau kalian cari. Terus untuk kosannya sendiri itu ya biasa kan, harga itu menentukan kualitas. Kalau harga yang budgetnya 350-400an itu kamarnya biasanya agak kecil, tapi kalau yang lumayan yang mahal-mahal atau yang sedang ke atas ya lumayan lah ya, gede. Apalagi yang harga 2 juta itu pasti gede banget kosannya, luas kamarnya. Terus sama buat kamarnya sendiri ada yang langsung dapat udara segar dari luar, ada juga yang kayak lumayan agak pengap gitu. Kalian bisa nyari, terus kalian bisa searching juga di aplikasi yang udah aku bilang tadi. Nah itu terkait masalah kosan, kalian bisa sesuaikan budget yang kalian punya sama kos yang mau kalian cari gitu guys. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan aku yang tadi. Untuk kosan sendiri itu biasanya ada yang bayarnya 1 kali sebulan, ada yang 1 kali dalam 3 bulan. Jadi kayak 3 bulan, buat 3 bulan ngekos itu kita bayar 1 kali. Misalnya aku ada bayar kosan aku itu 850, jadi aku bayarnya 1 kali 3 bulan yaitu 2.550.000. Ya tergantung kebijakannya kosnya masing-masing ya, ada yang per bulan, per 3 bulan, setengah tahun, atau bahkan ada yang per tahun. Kalian juga kalau mau cari kontrakan juga lumayan sih banyak, apalagi di daerah apa sih namanya, Bulusan kalau nggak salah. Itu kontrakan juga banyak, misalnya kayak satu kontrakan buat 4 orang atau buat
5 orang itu banyak banget sih. Tapi kalau menurut aku kalau aku lebih milih ngekos sendiri karena ya lebih aman dan nyaman aja. Pokoknya kalau kalian mau nyari kos itu nyari yang bikin kalian adem, nyaman dan tenang. Soalnya kalian akan beraktivitas di sana, akan stay di sana dalam beberapa waktu ke depan. Karena kenyamanan itu sangat penting, guys. Pembahasan yang kedua, aku di sini bakal bahas tentang biaya makan. Berapa sih biaya makan di Semarang itu, mahal apa enggak? Biaya makan di Semarang itu sebenarnya nggak yang mahal-mahal banget ya. Misalnya kalau kalian pergi ke rumah makan Padang itu biasanya kalau beli lauk sama nasi itu 15 ribuan, itu udah dapat ayam, sayur, terus kuah gulai, terus dapat bumbu ayamnya udah lengkap semua, udah komplit semua, itu 15 sampai 17 ribuan. Tapi kalau aku sendiri, karena aku selalu sedia beras di kos, jadi kayak masak beras sendiri, masak nasi sendiri. Kalau aku lagi bener-bener sibuk banget buat kuliah, nggak sempat masak, aku beli lauk. Itu lauknya biasanya harganya 8.000 sampai 12.000. Buat yang misalnya ayam goreng atau ayam gulai atau ayam bumbu, ayam bakar itu 8.000 sampai 12.000. Itu nanti kita dikasih cabai, dikasih daun singkong sama kuah gulainya, terus dikasih bumbu ayamnya juga. Bervariasi harganya. Terus kalau harga untuk tempe itu biasanya 2.000-3.000-an. Pokoknya beda-beda tergantung kalian mau yang apa. Kalau kalian mau ayam ya biasanya itu harganya lebih tinggi. Kalau kalian mau yang kayak tempe, telur, itu biasanya harganya lebih rendah. Kalau aku biasanya beli ayam karena bisa dimakan 2-3 kali sehari. Soalnya aku nggak terlalu banyak, guys. Jadi ayam satu ayam itu bisa buat 3 kali makan, bahkan buat 1 hari. Sengaja banget buat 1 hari. Jadi pengeluaran aku kalau buat makan ya 12.000 itu 1 hari. Kalau aku beli makan di luar. Untuk beras itu aku belinya 60.000 5 kilo. Aku beli yang di Indomaret yang beras apa sih namanya, pokoknya dalam perbungkusannya itu udah 5 kilo, itu harganya 60.000, jadi jatuhnya 12.000 per kilo. Itu buat 1 bulan. Kayak bener-bener yang 5 kilo itu kurang lebih 1 bulan udah habis tuh sama aku. Itu termasuk banyak apa dikit sih? Tapi kata kating-kating aku itu banyak ya makan aku. Katanya dia aja cuma makan 2-3 kilo per bulan, aku sampai 5 kilo. Menurut kalian gimana, itu banyak apa dikit sih? Buat anak-anak kosan, kalau misalnya kalian beli lauk di rumah makan Padang, mending kalau budgetnya yang banyak ya nggak apa-apa sih, soalnya nasi kan biasanya 3.000-an. Tapi kalau kalian ada nasi di kos, mending beli lauknya aja. Tempat makan di Semarang itu banyak kok, ada Mutekar, ada Burjo, ada angkringan gitu, terus ada Warmindo. Lengkap banget pokoknya. Kalian tinggal milih kalian mau makan di mana dengan harga yang budgetnya worth it sama kantong mahasiswa. Aku biasanya kalau makan di Warmindo apa Burjo ya, itu biasanya pesennya otak ayam atau enggak apa sih namanya itu, aku agak lupa. Dia itu kayak nasi goreng gitu, cuman aku nggak terlalu ingat. Itu makanan di Warmindo, di Mutekar, terus Burjo, sama apa lagi ya, Warteg. Itu juga murah-murah kok, nggak yang mahal-mahal juga. Kadang 8.000, 7.000 itu udah dapat nasi sama lauk. Waktu itu aku pernah kalau beli di Warteg, aku biasanya juga beli lauknya doang sih. Kadang aku beli dengan harga 3.000, misalnya mie-nya 3.000, terus sayurannya 2.000, sama misalnya bakso ayamnya 3.000, udah itu udah buat sehari. Jadi kayak 8.000 9.000 buat sehari gitu. Nggak yang mahal-mahal juga kok. Kalau untuk biaya makan di Semarang harganya terjangkau dan worth it buat kita. Pokoknya untuk biaya makan di Semarang itu murah. Kalian bisa nyari warteg itu banyak banget di Semarang. Motekar juga banyak. Terus Burjo, Warmindo itu tersebar luas di Semarang. Terus rumah makan Padang juga tersebar luas. Pokoknya banyak banget di Semarang. Kalian itu bisa tinggal pilih mau makan di mana.
Itu yang buat beli. Kalau beli ya, ini aku bahas yang kalau masak sendiri. Biasanya aku di Semarang itu masak sendiri. Aku beli lauk itu karena emang sibuk banget dan nggak sempat buat masak. Kalau aku masak sendiri itu biasanya kalau beli bahan-bahan masak itu 50.000 itu ya udah dapet tempe, tahu, cabai merah keriting, cabai setan, terus sayur-sayuran itu udah dapat semua, udah lengkap komplit. Itu bisa buat 1 minggu, jadi kayak 50.000 itu buat 1 minggu. Itu di luar minyak ya. Kalau minyak kayak waktu itu minyak goreng itu biasanya dulu harganya masih normal 27-28.000 lah, yang isi 2 liter itu bisa sampai 1 bulan lebih aku makainya karena banyak banget kan aku juga sendiri buat bahan-bahan masak. Pokoknya kayak 1 bulan itu kalau kita masak sendiri itu 200 ribuan lah buat 1 bulan, 230 buat 1 bulan. Kalau beli lauk di luar kan bisa sampai 300 atau 350.000 gitu guys. Kalau aku pribadi, kalau masih ada waktu atau masih sempat masak, aku sempetin tuh buat masak. Walaupun misalnya mau pergi ke kampus, aku lapar nih, ya udah aku goreng telur ceplok aja buat buat pagi itu doang. Tapi misalnya udah balik itu ada bahan-bahan masak segala macam, aku langsung masak itu buat 3 hari makan. Jadi misalnya aku masak hari Minggu, itu biasanya habisnya itu hari Selasa atau enggak hari Rabu. Jadi itu banget, maksudnya kayak sering banget masak daripada enggaknya. Pokoknya kalau masih ada waktu kesempatan aku pasti masak. Terus masakan aku ya biasa masakan Padang guys, kan aku orang Minang. Pokoknya gitulah. Kalau kalian mau masak sendiri ya biasanya 200-230 ribuan. Tapi kalau buat kalian yang mau makan di luar ya budgetnya itu 300-350an lah, tergantung kalian mau lauknya yang mana. Tinggal milih dan selera kalian mau makan di mana. Murah-murah kok, nggak terlalu mahal juga ya menurut aku. Sesuai lah, worth it lah buat kita sebagai mahasiswa dan anak perantauan. Yang ketiga aku bakal bahas di sini kayak cemilan-cemilan gitu. Terus makanan-makanan yang kayak ayam geprek. Kan kita makanan pokok kita emang nasi. Tapi kan nggak mungkin kan kita makan nasi sama ayam terus atau nggak nasi sama nasi Padang terus warteg terus atau nggak burjo terus, nggak mungkin kan kita juga pengen di mix sama yang lain. Kadang kan kita beli ayam geprek, ayam kremes, ayam penyet. Itu untuk yang ayam penyet segala macam itu biasanya kisaran harganya 9.000 sampai 12.000. Itu sama aja sih sama yang makanan lain, cuman ya gitu, masa harga kisaran buat makanan-makanan yang kayak gitu segitu harganya, nggak terlalu mahal. Terus banyak yang enak-enak juga kok makanan-makanan di Semarang, yang di Tembalang ya, terutama yang di Tembalang. Terus kalau minuman-minuman itu biasanya harganya itu dari 5.000 sampai 25.000 atau bahkan lebih. Kalau yang 5.000 itu ada namanya Thai tea, itu ada yang 5.000, ada yang 7.000, 9.000, 10.000, bahkan sama yang mahal. Terus ada yang es teh Indonesia, kalian tahu kan es teh Indonesia beragam juga, bervariasi juga harganya. Ada yang 10.000 terus sampai 20, 25. Terus ada fresh meal itu 12.000. Kok aku jadi kayak jualan ya. Pokoknya untuk harga minuman sendiri itu bervariasi mulai dari budgetnya yang rendah sampai budgetnya yang tinggi, tergantung kalian mau minum yang apa. Aku juga pernah beli minuman-minuman kayak gitu, cuman nggak yang terlalu sering juga, cuma sekali-kali doang. Kalau lagi pengen ya udah beli, kalau nggak ya udah minum air putih aja di kos. Pembahasan yang keempat, aku akan bahas terkait laundry. Biasanya kalau di Semarang itu laundry itu kisaran harganya dari 4.000 sampai 8.000 deh. Iya 4.000 sampai 8.000. Cuman yang 3.000 aku kurang tahu itu ada apa enggak. Kayaknya ada, cuman aku nggak terlalu pasti. Takut memberikan informasi yang salah. Tapi aku kurang tahu ya bedanya yang 4.000 sampai 8.000. Kadang yang 4.000 itu udah nyuci sama setrika, yang 4.000 juga sama, cuman bedanya mungkin di lebih kayak ke, ya aku nggak bisa ngejat juga sih, ya tergantung kalian maunya yang mana. Aku pribadi selama 4 tahun lebih di Semarang itu nggak pernah laundry. Jadi seberapapun aku sibuk, walaupun aku balik kuliah
sore banget, terus habis itu ngerjain tugas, baliknya udah malam segala macam, aku bakal sempetin buat nyuci. Pokoknya 4 tahun lebih itu aku nyuci sendiri, nggak pernah laundry sama sekali. Tapi kan kadang kita anak kosan, misalnya yang aku pribadi kayak gitu, cuma teman-teman aku yang lain itu kan kalau terlalu sibuk capek kan udah laundry aja gitu. Tergantung kalian mau laundry atau mau nyuci sendiri. Kalau nyuci sendiri kan budgetnya lebih hemat. Kalau laundry ya kalian tahu kan berapa, kalau 4.000 atau 5.000, anggap aja 5.000. Kalau baju kalian itu ada 3 kilo ya udah 15.000. Kalau aku ya biasa beli rinso sama sabun colek berapa, itu bisa buat 1 bulan lebih dengan harga yang 20 ribuan. Pokoknya kalau laundry di Semarang itu banyak banget, kalian bisa tinggal milih dari harga yang rendah, sedang, sama yang paling tinggi, kalian bisa milih di sana. Itu yang buat laundry guys. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan aku terkait biaya kehidupan di Semarang. Mohon maaf kalau bahasa aku masih belibet atau sulit dipahami. Aku di sini juga sambil belajar. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama buat anak-anak kos dan anak-anak perantauan. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.